Hari ini saya akan membawa sebuah tema di mana kita beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, yang memperingati hari itu, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, apa sih yang saudara dapatkan dalam peringatan-peringatan hari seperti itu? Apakah saudara merasa sedih, saudara merasa terpukul, saudara merasa bersalah, atau sebaliknya? Sukacita, kemenangan terjadi yang diberikan oleh Yesus bagi kita semua. Hal itu pasti kita rasakan pada waktu kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita belajar bagaimana Yesus mengalami kemenangan itu. Bagaimana dia menghadapi pergumulan, terutama di saat Yesus berada di Getsemani. Di saat itulah dia memperoleh namanya titik kemenangan. Titik kemenangan yang akan kita pelajari hari ini, di mana Yesus telah mengalahkan ketakutan. Dia menang atas ketakutan. Hari-hari ini tidak dipungkiri, kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, banyak hal-hal yang membuat kita takut. Dan saat ini pun, waktu saudara masuk ke tempat ini, saudara pun ada rasa takut, mengalami ketakutan. Tapi saudara tetap beribadah. Saudara tetap menyembah Tuhan. Ada yang mengalami rasa takut hari-hari ini? Oh, gak ada di sini. Hebat, luar biasa. Ketakutan banyak dialami semua orang saat ini. Ada yang saat ini takut mati. Mati takut gak sih? Kok gak ada yang jawab? Ada yang takut mati di tempat ini? Gak ada ya? Berani mati semua ini. Ada yang takut gagal? Ada yang takut gagal? Ada. Takut gagal jujur, takut mati gak ada yang ngomong. Ada yang takut gak punya pacar? Udah umur 40-an, belum ketemu juga. Juga ada yang takut. Takut apa? Kegelapan. Ada yang takut kegelapan. Biasanya yang takut kegelapan gak jelas. Aduh, merinding nih, merinding ketakutan. Gak ada yang di sini ya. Yang takut kegelapan gak ada ya. Jadi kalau kemana-mana gak perlu ditemani lagi. Sebagai manusia perasaan takut itu terkadang datang, terkadang hilang. Tapi ada yang perasaan takut gak hilang-hilang. Kalau dia takut datang lalu hilang, itu masih oke. Tapi ada orang yang takut gak pernah hilang rasa ketakutannya. Dan bahkan ketakutan itu makin berlebihan. Berlebihan takutnya. Ketakutan saudara harus tahu. Kalau rasa takut saudara berlebihan akan berdampak serius pada fisik saudara. Ada orang yang takut ketemu orang. Kalau rame-rame takut. Ada yang seperti itu, gemeter dia, gak bisa ngomong. Jadi itu ketakutan yang berlebihan. Itu mengganggu dan berdampak serius pada fisik dan mental seseorang. Akan terjadi penyebabnya apa? Jantung berdetak, bergetar, kencang. Itu yang terjadi. Bahkan nyeri di dada. Dan bahkan gangguan tidur. Ada gak yang takut? Ketakutan terus takut, usahanya gagal, bangkrut, keadaan ekonomi seperti ini, gak bisa tidur. Dan bahkan minum obat tidur pun gak tidur-tidur. Kenapa? Takutnya berlebihan. Pasti ada di tempat ini yang susah tidur. Dan kelelahan secara kronis, lelah, capek. Jadi gak berdaya, tubuhnya lemah. Jadi mengalami kelelahan, gak kerja tapi lelah.
Itu namanya ketakutan yang kronis yang ada dalam diri kita. Secara psikologis ini memicu kepanikan, sering panik. Dan bahkan orang-orang seperti itu kesulitan untuk konsentrasi. Dan terjadi apa? Depresi. Depresi terjadi, fobia. Hal-hal seperti itu. Secara tidak langsung, saudara harus ketahui. Tanpa saudara sadari, itu mengganggu fisik saudara. Mengganggu apa yang sedang saudara kerjakan, kegiatan, aktivitas sehari-hari Anda terganggu. Hari ini kita belajar bagaimana Yesus mengalahkan ketakutan yang luar biasa yang dia hadapi. Mungkin secara manusia kita tidak bisa menghadapi seperti Yesus yang hadapi. Biasanya menghadapi ketakutan kalau salah, orang salah itu sering apa? Ketakutan. Kalau orang benar nggak takut. Tapi ini Yesus, dia benar, dia takut karena apa? Tekanan yang begitu hebat. Himpitan, tuduhan. Dan bahkan dia tahu dia harus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara semua yang ada duduk di sini. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Dia tidak bisa melawan. Terkadang kita pun mengalami hal seperti itu. Kita sudah benar. Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa kegagalan terjadi? Kenapa sakit ini terjadi? Di saat saya sudah melayani Tuhan. Tapi hari ini, apa yang Yesus hadapi dan dia menang. Kita belajar. Dia pun mengalami ketakutan yang hebat. Ketakutan yang luar biasa. Di dalam Lukas 22 ayat 44 kita melihat bagaimana dikatakan. Ia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan. Dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena ketakutan yang begitu dalam. Pernah gak saudara ketakutan keluar keringat dingin? Hah? Pernah kan? Telapak tangannya basah. Ketakutan itu. Dan bahkan gemetar. Pernah? Ini Yesus. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami itu. Bahkan dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Mungkin saudara cuma keringat dingin di tangan. Tapi ini peluhnya netes ke tanah. Itu dia yang dihadapi. Bagaimana di saat ketakutan yang begitu dalam, akhirnya Yesus berani dan menang menghadapi semuanya. Kita belajar 3 hal saat ini. 3 hal yang kita pelajari. Hal bagaimana kita memenangkan rasa takut. Saudara mau menang atas rasa takut? Saudara sebagai orang percaya, saudara harus menang dari ketakutan dan mengalahkan ketakutan. Kalau saudara mau maju, saudara harus belajar mengalahkan ketakutan. Saya juga belajar hal ini. Hal pertama, untuk mengalahkan rasa takut dalam diri kita, yaitu tetaplah berdoa. Di dalam firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 36 berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di sebuah tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana berdoa. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana berdoa. Itu yang Tuhan katakan. Di tengah pergumulan yang hebat, dia mengajak murid-muridnya dan dia berkata, saya mau berdoa.
Saudara, mungkin hari-hari ini rasa takut yang berlebihan dalam diri saudara membuat saudara malas berdoa. Kenapa? Doa saudara merasa tidak dijawab. Akhirnya saudara malas berdoa. Saudara tahu Yesus waktu di taman Getsemani ini, dia berdoa sampai 3 kali berulang-ulang. Dia masuk berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi tetaplah berdoa dalam situasi apapun. Terkadang tubuh kita lemah. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau saudara mengalami ketakutan, apa yang terjadi? Fisik saudara mengalami kelemahan. Saudara kadang untuk melangkah masuk ke ruang doa, untuk berbicara aja susah. Karena apa? Itu saudara mengalami ketakutan. Dan bahkan depresi. Orang depresi susah berdoa. Maunya didoakan. Jadi saya mengajak kepada semuanya hari-hari ini jangan hanya mau didoakan. Tapi saudara harus belajar dan mengungkapkan sendiri apa yang keluar dari mulut saudara kepada Tuhan. Yesus, dia bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke Getsemani. Tapi dia tidak mengajak muridnya untuk bersama dengan dia berdoa. Tapi dia sendiri berdoa kepada Tuhan. Murid-muridnya disuruh berjaga-jaga. Karena Yesus mau berbicara mengambil waktu. Secara khusus pribadi dan pribadi dengan Tuhan. Hari ini saudara harus tetaplah berdoa dalam situasi apapun. Karena doa itu merupakan payung bagi kita. Payung bagi kita. Saudara tahu di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu ayat paling singkat dan mudah dihafal. Ayat ini berkata tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saudara harus ingat hari ini saudara harus hafal paling enggak 1 ayat. Yaitu apa? Tetaplah berdoa. Kalau ditanya bisa gak hafal ayat? Bisa gak? Apa ayatnya? Nah, kan gampang kan? Tapi lakukan itu. Firman Tuhan katakan lakukan firman itu. Kita 3 hal kita pelajari. Bagaimana di saat Yesus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia berdoa. Kita melihat di sini. Di dalam Matius 26 ayat 36. Di sini dikatakan, saya bacakan dalam Matius 26 ayat 39. Apa yang dilakukan Yesus saat dia masuk hadirat Tuhan dan berdoa di Getsemani sehingga membuat dia kuat. Apa yang dia lakukan dalam doanya? Saudara harus pelajari ini. Kadang-kadang saudara berdoa, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Tapi waktu Yesus berdoa, dia mendapatkan kekuatan. Ada 3 hal. Waktu dia berdoa, hal pertama, di mana dikatakan, Matius 26 ayat 39a. Maka, waktu dia berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah sementara aku berdoa. Apa yang dilakukan Yesus? Ia maju sedikit. Dia maju dari murid-muridnya. Dan dia mengambil sebuah tempat yang aman. Tempat yang aman. Tempat yang tenang. Di mana dia bisa berdoa. Saudara, mungkin dalam tekanan, dalam situasi atau apapun. Hari ini saya mengajak saudara. Saudara coba ambil waktu. Ambil tempat yang tenang. Jangan malas berdoa. Pagi hari, di waktu jam 1 pagi. Di saat orang sedang tidur. Saudara boleh ambil waktu. Berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Menghindar. Ambil langkah sedikit. Menjauh dari kebisingan. Mungkin kalau dia lagi berdoa.
Muridnya dengan muridnya bersama-sama, muridnya mungkin menggerutu. Ataupun berbicara, kok nggak selesai-selesai atau apapun. Akhirnya dia menjauh, melangkah, maju sedikit. Saudara harus ambil waktu dan tempat yang tenang untuk saudara bisa berbicara dengan Tuhan. Penting itu dalam satu hari 24 jam. Paling tidak berikan waktu secara khusus. Memang doa, kapan waktu pun kita bisa berdoa. Kita bisa ngobrol bebas waktunya. Kita bisa bertemu dengan Tuhan kapan waktunya kita berdoa masuk dalam hadirat Tuhan itu bisa. Tapi ambil waktu. Kalau saudara mengalami tekanan dan ketakutan. Disitulah saudara akan peroleh kekuatan. Saya pernah mengalami itu. Tekanan yang begitu hebat. Saya tidak bisa bertemu dengan orang-orang. Yang ada kalau saya bertemu dengan orang-orang. Saya mengalami masalah tekanan yang hebat. Bangkrut habis, gak punya uang. Punya hutang banyak. Ketemu orang gak berani, ketakutan ada, kekecewaan ada. Saya cuma bertemu dengan Tuhan di waktu jam khusus. Paling sedikit 1 jam waktu untuk Tuhan berdoa sampai hari ini. Saudara harus mengambil waktu yang tenang, berdoa jam yang tenang. Supaya saudara terkonek dengan Tuhan. Tidak ada gangguan apapun. Hal kedua, di mana Yesus waktu dia berdoa dalam posisi sujud dan tersungkur. Sujud dan tersungkur. Pertanyaannya, apakah saudara di tempat ini pernah berdoa seperti Yesus berdoa? Saudara mengalami tekanan, masalah, himpitan. Disuruh berdoa aja susah, apalagi tersungkur. Coba saudara lakukan itu. Di mana tersungkur. Yesus tersungkur, dia merendahkan diri. Dia adalah manusia, 100% manusia seperti kita. Mengalami kelemahan, ketakutan, kekecewaan. Di situ dia tersungkur kepada Tuhan, dia merendahkan diri dan menghadap kepada Bapa. Ketidaksanggupan dia. Walaupun sebelumnya dia sudah melakukan tanda-tanda heran dan mukjizat. Tapi dia tersungkur mengakui titik kelemahannya. Dia mengakui titik kelemahannya. Banyak orang saat ini mengalami masalah, mengalami tekanan yang hebat. Kelihatannya biasa-biasa aja, happy aja. Tapi hatinya hancur, enggak kuat, pemberontakan ada. Dan tidak mau mengakui kelemahannya. Kadang nangis sendiri. Di sini ada, apalagi anak-anak muda. Jangan simpan itu. Datang kepada Tuhan, akui kelemahanmu, sujud di altarnya. Sujud di hadapan Tuhan. Yesus tersungkur. Mengakui segala kelemahannya. Dan bahkan waktu dia tersungkur, dia mengakui kehebatan Tuhan. Kehebatan Bapa. Dia mengakui kehebatan Bapa. Kuasa Bapa. Oleh karena itu, dia berkata, ya Bapa. Ya Bapa. Sebuah panggilan Bapa. Kita melihat beberapa hal dalam Alkitab. Saudara coba lihat dalam Alkitab. Saudara pelajari. Beberapa orang datang kepada Yesus waktu Yesus berjalan. Beberapa orang menemui dia dan sujud tersungkur di hadapan Yesus. Orang-orang mengalami mukjizat dan menerima kesembuhan. Waktu Yesus tersungkur kepada Bapa. Di situ dia berkata juga, ya Bapa. Berarti ini ada hubungan yang luar biasa. Ada hubungan yang luar biasa. Itulah. Mungkin saudara, hari ini saudara berdoa. Apa yang saudara lakukan?
Saudara masuk, belum 5 menit gak tahan saudara keluar. Selesai doanya. Tapi kembali lagi. Tetaplah masuk berdoa. Ulangi, tetap masuk berdoa. Walaupun kata-katanya itu aja saudara tidak sanggup berkata-kata. Tapi saudara cukup tersungkur ke hadapan Tuhan. Dan berkata, ya Bapa. Seperti Yesus berkata, ya Bapa. Kita belajar hal itu. Saya percaya apapun yang saudara lakukan itu. Doamu tidak sia-sia sampai detik ini. Saya belajar seperti Yesus berdoa kepada Bapa. Saya belajar setiap pagi. Saya menikmati hadirat Tuhan. Tersungkur dalam hadirat Tuhan. 1 jam. Kalau minimal setengah jam itu gak berasa. Naikkan pujian penyembahan sambil tersungkur. Di situ urapan hadirat Tuhan yang kuat itu akan mengalir. Memenuhi saudara. Coba praktekkan itu. Artinya saudara tunduk mengakui kedaulatan Tuhan. Dan memanggil dia Bapa. Disitulah hubungan saudara dengan Tuhan makin kuat. Makin intim. Makin bersatu dan menyatu. Hal kedua. Hal pertama menghadapi ketakutan. Situasi apapun saudara harus tetap berdoa. Tetap berdoa. Lakukan cara-cara doa seperti itu. Berikan waktu secara khusus untuk Tuhan. Engkau akan menjadi kuat. Dan di mana poin kedua? Bagaimana kita menang atas rasa takut ini? Saudara, seperti Yesus taat kepada Bapa dan mengikuti kehendak Bapa. Taat untuk mengikuti kehendak Bapa. Di dalam doanya dia taat mau mengikuti kehendak Bapa. Disitulah ada kekuatan mengalir. Dalam Matius 26 ayat 39. Waktu dia masuk maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa. Di situ waktu dia panggil ya Bapa ada hubungan yang luar biasa. Dia berkata, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus tahu apa yang akan terjadi dan ia tahu itu sangat berat dan sakit. Secara manusia dia tidak menginginkan itu, dia gak mau itu. Dia bisa aja gak mau mengikuti. Tapi dia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini kita melihat bagaimana di dalam doanya. Yesus berkata kepada Bapa, dia mau mengikuti, taat akan kehendak Bapa. Yesus waktu berdoa, saya yakin mengeluarkan kata-kata itu enggak gampang, enggak mudah. Saudara kalau berdoa tentu kata-katanya maunya yang apa yang saudara mau. Ya, saudara minta apa yang saudara mau. Tuhan berkati saya, lindungi saya, semuanya. Tuhan lepaskan saya dari masalah saya, lepaskan saya dari sakit saya. Itu yang saudara mau. Tapi di sini Yesus berjuang untuk mengatakan apa? Itu gak mudah. Janganlah seperti yang aku kehendaki. Dia tahu apa itu yang dikehendaki Tuhan. Mungkin saudara di tempat ini tidak tahu apa yang mau Tuhan kehendaki. Tuhan mau mungkin menghendaki masalah itu terus terjadi. Kenapa? Supaya saudara kuat. Dan sakit itu belum sembuh. Itu maunya Tuhan. Dan mungkin itu terjadi. Tapi apakah saudara bisa berkata, Tuhan biarlah sakit ini terjadi. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya aku mempermuliakan nama-Mu. Ini tidak mudah. Dan bahkan kalau memang hari ini aku harus diberhentikan dari perusahaanku.
Jadilah kehendak-Mu. Itu doa seperti itu nggak mudah. Itu doa yang penuh dengan pergumulan. Doa yang penuh dengan tantangan. Tapi bagaimana dia manusia juga seperti kita. Dia berkata dan dia komit. Dia bukan hanya mau tapi dia taat. Tapi dia taat. Untuk menjalani ketaatan di dalam doa kita. Apa yang kita lakukan itu harus kita taat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan kalau kita mau taat mengikuti kehendak Bapa. Jangan hanya bicara, tapi saudara harus lakukan itu. Disitulah makin saudara ikuti, makin saudara taat, makin saudara hilang ketakutan saudara. Saudara harus melakukan hal pertama, yaitu fokus kepada Allah dan kuasa-Nya. Bukan kepada masalah kita. Fokus kepada kekuatan Allah bahwa lebih besar dari segala-galanya. Saudara, Yesus dia belajar. Dia berjuang. Dia tidak menginginkan keinginan yang ada dalam dirinya. Dia mengikuti kehendak Bapa. Dia percaya apapun masalah, apapun yang dihadapi, dia tidak pernah sendiri. Tapi ada kuasa Tuhan yang bersama dengan dia. Yang dia lihat bukan masalahnya. Yang dia lihat adalah Bapa yang selalu ada baginya. Saudara harus melihat itu. Jangan pernah melihat apapun yang terjadi dalam hidupmu, sakitmu, masalahmu. Tapi coba hari ini kalau saudara mau menghilangkan ketakutan dalam dirimu. Dan mau mengikuti kehendak Tuhan, saudara harus fokus kepada kekuatan Tuhan. Saudara harus fokus bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Saya pernah mengalami, saya katakan, banyak orang bilang, saya tidak akan mungkin pulih, tidak akan mungkin bangkit. Dan orang berkata kepada saya, udah percuma ke gereja, gak usah datang lagi kepada Tuhan. Tekanan yang hebat itu terjadi. Tapi kembali lagi. Telinga saya tutup. Saya tidak mau mendengar itu. Jangan mendengar hal-hal yang tidak baik. Jangan melihat hal-hal yang tidak baik. Tutup telingamu dengan hal-hal yang tidak baik. Fokuslah. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah pujian penyembahan. Saya ambil keputusan, saya gak mau dengar kata orang. Tapi dengarlah kata Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kalau saudara mau hilangkan ketakutan itu. Makin saudara dengar kata-kata orang. Makin saudara takut. Tapi makin saudara dengar firman Tuhan. Pujian dan penyembahan. Ketakutan itu akan hilang. Jadi fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kenapa? Berjaga-jagalah. Dan berdoalah. Terus dia berkata lagi, berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kenapa? Kedagingan kita ini, kalau mendengar sesuatu, kalau melihat sesuatu, membuat kita takut, membuat kita rapuh, membuat kita menginginkan hal-hal yang bukan kehendak Allah. Tapi kalau saudara fokus, saudara pasti bisa mengikuti kehendak Allah. Dan kedua, bagaimana saudara bisa taat? Mau mengikuti kehendak Allah ini. Supaya taat. Saudara harus belajar sedikit-sedikit demi sedikit. Mau mengikuti perintah Tuhan. Mau mengikuti firman Tuhan. Di sini semua baca firman Tuhan. Mana yang baca firman Tuhan setiap hari? Saya mau lihat, lambaikan tanganmu. Ayo cepat angkat tangan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan dan beri tepuk tangan untuk semuanya. Saudara tahu setiap firman yang saudara baca setiap hari. Itu firman itu kan menjadi firman hidup. Akan menjadi firman hidup. Asal saudara mau melakukan firman itu. Saudara mau melakukannya. Tapi kalau firman cuma dibaca, tidak mau melakukannya. Itu percuma. Seperti yang tadi. Apa firman yang mudah?
Apa yang tadi yang gampang? Yang mudah dihafal apa? Tetaplah berdoa. Mau gak ngikuti firman itu? Mau kan? Jadi sehari berapa kali berdoanya? Setiap saat berdoa, minimal berikan waktu secara khusus. Tetap berdoa. Situasi apapun saudara harus tetap berdoa. Mau melakukannya, bukan hanya hafal. Jadi mau melakukannya. Di saat saudara mau melakukannya dan tetaplah berdoa, saya yakin doa itu ada kuasanya. Disitulah saudara kuat. Ikuti perintah Tuhan, saudara akan kuat. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan saat apa yang keluar dari mulut saudara, firman Allah, itu Allah bekerja di dalamnya. Dan lakukan itu, ikuti. Hal ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengikuti kehendak Allah. Supaya kita bisa taat mengikuti kehendak Allah. Saudara harus percaya bahwa Allah terus bekerja dalam setiap kehendaknya. Kalau Allah berkehendak, di situ Allah bekerja. Kalau saudara hari ini mengalami kebangkrutan, saudara mulai bangkit. Dan Tuhan memerintahkan sesuatu untukmu. Disitulah Tuhan bekerja. Saudara tidak pernah sendiri dalam melakukan kehendak Allah. Saudara harus yakin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun kehendak Allah, lakukan, taat. Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Semuanya untuk kebaikan kita. Kehendak Allah adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Tapi rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Hal ketiga, bagaimana supaya kita menang dari rasa takut. Pertama tetaplah berdoa. Kedua, dan mau taat mengikuti kehendak Tuhan. Ketiga, saudara, di mana Yesus belajar daripada Yesus, saudara harus belajar. Yesus belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa. Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa. Dalam Matius 26 ayat 42 berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, dia berkata begini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu. Beda dari yang pertama. Jika cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di sini Yesus mulai berserah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketakutan apapun yang saudara alami, saudara harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara harus belajar. Jangan menyerahkan masalahmu, tapi menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan dirimu, bukan menyerahkan masalahmu, sakitmu di hadapan Tuhan. Seperti Yesus, dia menyerahkan seluruh tubuhnya, hidupnya, semuanya diberikan untuk menjalani kehendak Tuhan. Saya percaya kita melihat bagaimana Yesus waktu dia berdoa kedua kali ini. Dan dia berkata, kalaupun tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Pertama kan jika mungkin, kalau tidak mungkin pun tetap jadilah kehendakmu. Waktu dia berkata dan menyerahkan semuanya dalam pergumulannya. Disitulah di dalam Lukas 22 ayat 43. Lukas 22 ayat 43 berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepadanya.
Saudara tahu, inilah waktu dia berserah dan menyerahkan semuanya. Kuasa dan kekuatan dari Bapa melalui malaikatnya turun kepada Yesus. Kalau saudara belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Ia akan memunculkan semua kebenaranmu. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Saat ini, saudaraku, saudara harus belajar untuk membuang, melawan rasa ketakutan, di mana saudara harus menang rasa ketakutan. Saya percaya di saat saudara belajar 3 hal tadi, saya yakin dan percaya saudara akan menang dalam ketakutan saudara. Dia telah mati dan bangkit bagi kita dengan kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna yang diberikan kepada kita. Dan saudara harus yakin bahwa kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih itu sanggup melenyapkan ketakutan saudara. Saudara harus yakin dalam 1 Yohanes ayat penutup, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tidak ada kasih yang sempurna di dunia ini selain daripada kasih Yesus yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Dan dia telah menyerahkan, di saat itulah waktu dia menyerahkan semuanya, kekuatan Tuhan turun atasnya dan dia siap untuk menghadapi semuanya. Dan dia siap untuk melakukannya untuk saudara dan saya dan mati di kayu salib. Penderitaannya dia harus jalani dengan kekuatannya datangnya daripada Tuhan. Dia telah menang dalam pergumulannya mengalahkan ketakutan di Getsemani. Disitulah kemenangan terjadi. Dia bisa melangkah. Saudara harus mengalahkan ketakutan itu dalam dirimu. Saya yakin dan percaya. Saudara kalau bisa mengalahkan itu, saudara akan menang dalam setiap pergumulanmu, masalahmu, tantangan dalam hidupmu. Saudara akan melangkah dengan pasti dengan keberanian yang datangnya daripada Tuhan. Saya belajar semua itu, saya tinggalkan fokus kepada Tuhan. Akhirnya tidak ada rasa takut lagi. Saya keluar dari masalah saya dan belajar hari ini terus mengalahkan ketakutan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.